Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Ya, pertama-tama Pak Guru sampaikan terima kasih kepada seluruh ya siswa dan siswi kelas 3 yang pada kesempatan kali ini ya kita bisa belajar bersama dalam pembelajaran PJOK walaupun dalam keadaan yang daring ya, tidak bertemu ya itu, atau biasa kita kenal dengan online begitu. Namun Pak Guru yakin walaupun kita belajar secara daring, secara online, tetap semangat dan saya yakin juga kalian semuanya antusias ya mengikuti pembelajaran kali ini. Yang berikutnya adalah tentunya kita semuanya berharap ya pada kesempatan pembelajaran PJOK kali ini seluruh siswa dalam keadaan yang sehat ya, yang sehat. Kemudian kita juga tak lupa bahwasanya selalu mendoakan ya kepada teman-teman kita yang mungkin hari ini sedang dalam keadaan yang kurang sehat ya. Kita doakan supaya cepat diberi kesehatan, kesembuhan dan bisa mengikuti pembelajaran PJOK. Oke, anak-anakku kelas 3 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, kita langsung saja. Untuk kali ini kita akan belajar yaitu berkaitan dengan makanan sehat dan bergizi, kemudian macam-macam makanan sehat, cara memilih dan manfaat itu. Namun sebelum itu agar ya pembelajaran kita diberi kelancaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai dan Pak Guru mengingatkan silakan untuk disimak dengan benar ya, dengan baik. Kemudian jangan sampai di skip ya, karena nanti di akhir video ini ada refleksi ya, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang harus nanti kalian kumpulkan, kalian catat di selembar kertas, kemudian kalian fotokan dan disampaikan kepada Pak Guru. Gitu. Kita langsung saja anak-anakku kelas 3. Yang pertama adalah kita mempelajari ya tujuan pembelajaran dulu kali ini, bahwa setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan satu adalah siswa mampu menjelaskan ya macam-macam makanan sehat dan bergizi ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara memilih makanan sehat dan bergizi untuk kesehatan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan manfaat memilih makanan sehat dan bergizi untuk kesehatan tubuh. Nah, ini adalah ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama dalam pembelajaran PJOK kali ini. Berikutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya Pak Guru memiliki satu rangkaian kata-kata ya. Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang sangat sempurna. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan tubuh dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga, agar tetap sehat sehingga kita mampu beribadah atau beraktivitas dengan lancar. Kemudian yang keempat adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah yaitu dengan menjaga tubuh kita. Kemudian yang kelima, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Nah, di sini ada tulisan ya, ada tulisan yang menarik. Makanan yang sehat dan bergizi itu yang seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari bersama. Jadi kita semuanya sudah diberi sehat ya, kita harus memiliki rasa syukur ya. Dengan apa ya? Dengan kita tentunya memilih ya pola makan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu seperti apa? Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian ya, makanan sehat dan bergizi.
Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, kemudian mineral, kalsium yang cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini adalah pengertian daripada makanan sehat dan bergizi. Nah, silakan bagi anak-anak, kalau memang videonya terlalu cepat bisa di pause ya, di stop dulu sebentar, kemudian di screenshot ya, kemudian nanti dicatat ya di buku PJOK supaya nanti tidak hilang ya, atau tidak lupa. Ataupun kalau tidak sempat mencatat ya, putar saja video ini ya, itu insya Allah nanti masih ada di kanal YouTube-nya Pak Guru ya itu. Nah, berikutnya makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang juga merupakan makanan yang bersih ya, bebas dari bahan-bahan berbahaya seperti pewarna buatan ya, pemanis buatan dan lain-lain. Nah, ini tentunya kalian semuanya harus sudah bisa ya memilih ya makanan-makanan yang bersih itu seperti apa. Nah, kemudian ada beberapa zat-zat yang terkandung ya di dalam makanan sehat, dan itu tentunya nanti bisa untuk berguna ya bagi tubuh kita. Yang pertama adalah karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat ini adalah berfungsi sebagai sumber energi ya di dalam tubuh. Karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti ada nasi ya, ada kentang, ada jagung, ubi, singkong, gandum, oat dan lain-lain. Ini adalah merupakan zat ya tubuh ya, karbohidrat yang tentunya ini sangat kita perlukan ya bagi tubuh kita gitu. Nah, berikutnya adalah protein. Ya, apa itu protein? Ya, di sini Pak Guru menjelaskan protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian protein terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah protein hewani, kemudian yang kedua adalah protein nabati. Nah, itu. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, banyak terdapat pada, nah ini ada daging sapi ya, ada daging ayam, susu udang ya, telur, ikan dan lain-lain. Kemudian protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, banyak terdapat pada kacang-kacangan seperti kedelai, kacang hijau, kacang almond, olahan kacang, tahu, tempe, kemudian bayam, ada brokoli dan lain-lain. Ini adalah protein. Lanjut. Kemudian vitamin ya. Vitamin berfungsi menjaga daya tahan tubuh. Ya, vitamin banyak terdapat pada sayuran hijau. Ada bayam, kangkung, brokoli dan lain-lain. Lalu ada wortel, ada telur ya, buah-buahan, pepaya, pisang, jeruk, jambu dan lain-lain. Ini adalah makanan yang terkandung ataupun yang di dalam zat yang namanya vitamin ya itu. Berikutnya adalah lemak ya. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dalam tubuh kita. Lemak banyak terdapat pada daging sapi ya, kuning telur, minyak kelapa, alpukat, dark chocolate. Nah, ini dark chocolate atau coklat ya, ikan salmon ya, minyak zaitun dan lain-lain. Nah, ini adalah makanan-makanan yang terkandung dalam zat lemak ya itu. Berikutnya zat yang berikutnya adalah mineral, bahwa manusia itu membutuhkan yang namanya mineral ya, air ya. Nah, itu di sini salah satu fungsi mineral adalah mengangkut oksigen ke dalam tubuh ya. Mineral banyak terdapat pada susu ya. Jadi susu itu ada mineralnya karena mengandung air. Kemudian yogurt ya, keju, kacang-kacangan ya, telur, sayuran hijau ya, buah-buahan dan lain-lain. Ini adalah zat yang terkandung di dalam mineral. Berikutnya,
kalsium ya. Kalsium merupakan salah satu jenis mineral. Kalsium berfungsi dalam pemeliharaan tulang dan gigi ya. Kemudian kalsium banyak terdapat pada kacang almond, susu sapi, susu kambing, yogurt, keju, sereal ya, oatmeal ya, ikan salmon, brokoli, bayam dan lain-lain. Ini adalah zat yang terkandung di dalam kalsium gitu. Nah, berikutnya, nah ini yang paling penting ya. Jadi sebelum mengkonsumsi makanan dan minuman, alangkah baiknya ya kita selalu memeriksa dan memilih makanan dan minuman terlebih dahulu ya. Apalagi kalian sering itu jajan ya, silakan boleh jajan, tetapi kita harus selalu memeriksa apa makanan yang kita beli ya, apakah itu memang bersih ya, kemudian atau mungkin itu apa tertutup rapi atau tidak tertutup rapi. Lah ini harus kalian sudah mulai bisa memilih ya, memeriksa. Kalau memang itu sudah dirasa sudah sehat, sudah bersih, silahkan bisa dikonsumsi. Nah, ini ya. Jadi sebelum mengkonsumsi jangan lupa untuk memeriksa dan memilih makanan itu. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan bagaimana sih cara memilih makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Yang pertama adalah pilih makanan yang memiliki gizi seimbang. Kemudian yang kedua adalah pilih makanan yang masih segar dan tidak busuk ya. Kemudian yang ketiga, hindari makan dan minuman yang kedaluarsa. Nah, ini kan kalau kamu membeli membeli semacam kayak es ya itu, atau mungkin jajanan itu kan ada produknya, ada itu ya, ada tanggal kedaluarsanya, biasanya di bawah ini, di bawah kotak itu atau di bawah kemasan. Silahkan dicek dulu, kalau memang aman itu berarti bisa dikonsumsi. Kemudian yang keempat adalah pilih makanan dan minuman yang bersih. Kemudian yang kelima, jika makanan tersebut dikemas, pilihlah yang kemasannya tidak rusak. Kemudian yang keenam, ganti cemilan dengan buah-buahan atau sayuran. Yang ketujuh, pilih makanan yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti pewarna buatan, pemanis buatan, kemudian pengawet berbahan kimia. Kemudian yang kedelapan, boleh makan junk food. Nah, junk food ini apa ini? Mungkin makanan yang siap saji mungkin ya. Nanti kalau Pak Guru salah silahkan chat saja di kolom komentar ya, di komen saja. Kemudian yang nomor 9 ya, yaitu adalah pilihlah makanan yang diproses atau dimasak secara aman dan bersih. 10, pilihlah makanan yang berprotein dan berserat untuk sarapan ya, oatmeal, telur, gandum. Yang 11, nomor 11, pilihlah makanan yang mengandung karbohidrat, sayur, daging untuk makan siang. Nomor 12, kurangi karbohidrat saat makan malam. Nah, jadi kalau malam-malam boleh ngemil ya, boleh makan, tetapi untuk dikurangi ya itu. Kemudian yang 13, pilih makanan sehat yang terjangkau ya. Jadi kalian untuk membeli ya makanan dan minuman yang sehat dan bergizi itu adalah tidak harus yang mahal ya. Carilah memang makanan-makanan yang murah pun nggak apa-apa, tetapi betul-betul makanan itu adalah makanan yang bersih ya, yang sehat itu. Jadi nggak harus yang mahal ya itu. Berikutnya adalah cara memilih sayuran yang baik. Nah, yang pertama adalah pilihlah sayuran yang masih segar dan tidak busuk. Kemudian yang kedua, pilihlah sayuran yang daunnya tidak layu ya. Pilihlah sayuran yang bebas dari pestisida. Pestisida sih apa ya? Nah, pestisida itu adalah misalkan kalau kamu punya kebun ya, kemudian itu kan biasanya disemprot ya, disemprot dengan obat-obat, yaitu jangan langsung dimasak ya, dicuci dulu sampai kandungan pestisida atau obatnya itu bersih ya, itu boleh langsung dimasak ya. Kemudian pilihlah sayuran yang daunnya tidak dimakan ulat. Nah, itu. Kemudian pilihlah sayuran yang tidak keriput. Nah, nomor 6, pilihlah sayuran yang memiliki warna asli. Misalnya bayam itu ya warnanya hijau ya. Ketika daun bayam berwarna kuning,
maka bayam tersebut sudah tidak segar lah itu. Kemudian yang kedelapan, pilihlah sayuran organik. Nah itu. Selanjutnya, nah sekarang adalah manfaat memilih makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Ya, jadi ada 8 kalau tidak salah. Yang pertama adalah tubuh tidak mudah terserang penyakit. Yang kedua adalah menjaga berat badan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya ingat. Yang keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kelima, membuat tubuh lebih sehat, segar dan kuat. Yang keenam adalah memberikan energi untuk beraktivitas. Yang ketujuh, mencegah tubuh kekurangan gizi. Yang kedelapan, mendukung perkembangan otak, tulang, gigi, dan organ-organ di tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kali ini adalah makanan yang sehat dan bergizi memiliki manfaat yang banyak ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita bisa membelinya sesuai dengan kemampuan kita ya, tidak harus membeli yang mahal. Nah, ini sudah saya sampaikan ya di pembelajaran yang kemarin bahwa yang pertama adalah ketika akan berangkat aktivitas ataupun apalagi sekolah, upayakan atau biasakan untuk sarapan. Misalkan ada yang tanya, Pak, kalau misalkan ibu saya tidak sempat membuat sarapan bagaimana? Nah, ini bisa diakali ya, tidak harus sarapan nasi, ada roti ya, ada gorengan, itu boleh ya. Yang penting ketika akan berangkat ke sekolah itu adalah sarapan begitu, supaya nanti dalam mengikuti pembelajaran tidak lemas ya, tidak sakit dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, bahwa memilih makanan yang sehat itu adalah tidak harus beli ya. Saya yakin anak-anak semuanya yang ada di rumah itu misalkan punya kebun ya, silakan manfaatkan ya, ada sayuran, ada buah-buahan itu. Kemudian susu, kalau tidak punya susu ya bisa diganti dengan air putih ataupun teh, itu boleh ya itu. Tetapi harus mengikuti aturan, jangan susunya banyak sekali atau sering minum teh, apalagi sampai dengan yang manis-manis ya. Teh manis itu kalau terlalu berlebihan ya sangat berbahaya bagi tubuh. Itu ya, jadi kesimpulan pembelajaran kali ini. Kemudian ini Pak Guru punya pertanyaan, nanti ini boleh di screenshot silahkan, kemudian ditulis ulang di kertas ya. Kemudian jangan lupa diberi nama, kemudian kelas berapa, 3 apa, misalkan namanya Ibnu ya, kelas 3A. Nah itu silahkan pertanyaan ini ditulis ulang di kertas, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke nomornya Pak Guru. Itu mungkin dari Pak Guru untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sekali lagi Pak Guru sampaikan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran PJOK kali ini ya, walaupun dilaksanakan secara daring ataupun online. Dan terakhir, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.